Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Respita dari Prodi PBSI kelas 7V, mata kuliah Filologi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Naskah Kuno Etnopsikoterapi Tambarni Kulit dalam Budaya Batak Simalungun. Rumus masalahnya, yang pertama, apa isi teks naskah kuno etnopsikoterapi Tambarni Kulit? Yang kedua, apakah masyarakat Dolok Tolong masih mempercayai teks etnopsikoterapi Tambarni Kulit? Yang ketiga, apakah fungsi teks etnopsikoterapi Tambarni Kulit dalam masyarakat Dolok Tolong? Yang keempat, apa upaya-upaya pelestarian teks etnopsikoterapi Tambarni Kulit oleh masyarakat Dolok Tolong? Selanjutnya pembahasan. A. Letak geografis Desa Dolok Tolong. Desa Dolok Tolong merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Desa Dolok Tolong terdiri dari 6 dusun, yaitu yang pertama Dusun Saroha 507 jiwa, Dusun Dolok Martabe 413 jiwa, Dusun Aik Nauli 433 jiwa, Dusun Pasar Lama 379 jiwa, Dusun Lumban Simbolon 356 jiwa, dan Dusun Impres 343 jiwa. Luas Desa Dolok Tolong sekitar 920 hektar dengan jumlah penduduk 2.431 jiwa. Perbatasan Desa Dolok Tolong, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lancang. Yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Maju, sebelah utara berbatasan dengan Desa Laitanggiang. Masyarakat di Desa Dolok Tolong dominan bermata pencarian petani, karena Desa Dolok Tolong merupakan dataran tinggi yang terdiri dari dataran dan lembah. Penduduk asli Desa Dolok Tolong adalah Batak Pak-Pak. Namun, mereka dapat menerima dengan mudah suku-suku lain yang datang dan berdiam di daerah mereka. Ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah ini terbuka dengan perkembangan dan kemajuan daerahnya. Maka saat ini yang tinggal di daerah ini bukan hanya suku Pak-Pak lagi, melainkan berbagai suku seperti Batak, Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Jawa. B. Analisis teks naskah kuno etnopsikoterapi Tambarni Kulit, yaitu Hu Te Ayu Tolu, Hu Te Tehajordo Wuhu, Te De Junggadua, Hu Te Tepuragasadaha, Si Hala Tolu, Tungangdu, Habang Malul, Sigor, Hago Nupana, Sadaba Nisosaya Bolon, Namorda Tolu, Batama Ngalumi Tolu, Sangle Dua, Garam Dahaganupana, Lapu, Yango Opat, Hasohor Tolu. Artinya 3 buah hayu atau sejenis jeruk, 3 buah untuk hajor, 2 buah jirengga sejenis jeruk cangkis dengan ukuran lebih kecil, 1 buah puraga jenis jeruk cangkis dengan kulit yang lebih tebal, 3 buah kicung, macan sigor atau air kulit jeruk macan, daun layan 2 lembar, 3 juragi, 3 torbangun, 3 bata manglumi atau 3 jengkal tumbuhan merambat, 3 batang serah sange-sange, dibubui garam 1 biji, lapoyong oput sejenis pohon jati namun getah lebih erat, hosor atau kencur 3. Jika dilihat dari struktur keberaksaraan yang dipakai dari teks naskah kuno Tambarni Kulit asli daerah di atas atau bentuk catatan aslinya nanti terlampir, teks tersebut menggunakan indung surat dan anakni surat atau aksara Batak. Dalam terjemahan aksara tersebut, dalam bahasa Simalungun dan bahasa Indonesia tanda baca sudah diterapkan. Sementara pada teks aksara Batak penulis tidak menerapkan tanda baca. Aksara Batak mengenal 11 tanda baca, yaitu tanda koma yang pertama,
Yang kedua, tanda pangolat atau untuk menghilangkan bunyi vokal pada akhir huruf, di mana huruf dalam aksara Batak terdiri dari suku kata. Yang ketiga, tanda tanya. Yang keempat, tanda titik dua. Yang kelima, tanda petik dua. Yang keenam, tanda seru. Yang ketujuh, tanda titik. Yang kedelapan, tanda buka kurung. Yang kesembilan, tanda tutup kurung. 10, tanda garis miring. Yang ke-11, tanda pangudut atau kata selanjutnya. Dalam mengkaji makna suatu kata kalimat merupakan maupun wacana tidak terlepas dari kesatuan ide kata, kalimat maupun tersebut. Petunjuk atau penjelasan obat untuk penyakit kulit, kalimat tersebut merupakan makna spesifik pada kalimat, kata atau petunjuk penjelasan, karena kata petunjuk mengacu kepada cara bahan dan alat, jadi membuat penafsiran makna kepada pembaca atau pendengar dengan cepat dan memiliki makna gramatikal. Pada gabungan kata penyakit kulit, kata penyakit memiliki dua makna yang luas karena beragamnya jenis penyakit. Dengan penambahan kata kulit mengubah makna kalimat tersebut. 3 buah hayu atau sejenis jeruk, 2 buah untuk hajor, 2 buah jirengga, 1 buah puraga, 3 buah kicung tong berhabang malun, macan sagor atau air kulit jeruk, daun layan 2 lembar, 3 juragi, 3 torbangun, 3 batang manglumi, 2 batang serai atau sange, dibubuhi garam biji, lap puyang, opar, haseur atau kencur. Rangkaian kata di atas tidak memiliki kesatuan ide, hanya merupakan rincian bahan obat-obatan tradisional. Namun, makna kolokatif merupakan ruang lingkup yang sama-sama. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, rangkaian kata di atas memiliki makna kolokatif, yaitu ruang lingkup bahan mentah untuk pengobatan. Selanjutnya, C. Analisa teks naskah kuno etnopsikoterapi Tambarni Kulit. Analisa teks naskah kuno etnopsikoterapi Tambarni Kulit dalam budaya Batak Simalungun. Ada tabelnya, yaitu penjelasannya berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pembahasan teks kuno etnopsikoterapi hanya berisi mengenai ilmu penetral, penolak bala, yang di dalam hal ini penolakan bala yang dimaksud adalah pengobatan kepada gadam atau penyakit kulit. D. Keberadaan, fungsi, dan kedudukan teks naskah kuno etnopsikoterapi Tambarni Kulit dalam budaya Batak Simalungun Desa Dolok Tolong, yaitu latar belakang responden. Yang pertama, latar belakang responden berdasarkan usia, yaitu rentang usia 40 sampai 49, 50 sampai 59, dan 60 ke atas. Penjelasan tabelnya, sesuai dengan data ini, di atas rata-rata usia responden paling banyak yang menerima kuesioner di penelitian ini adalah 28 responden dengan presentasi 47 umur 40 sampai 49 tahun dan umur 50 sampai 59 tahun 23 responden dengan presentasi 38%. Berusia 50 sampai 59 tahun 23 orang dengan presentasi 38%, sedangkan presentasi terendah yaitu berumur 60 tahun dengan presentasi 15%. Selanjutnya, latar belakang responden berdasarkan jenis kelamin. Sesuai dengan data responden, pemilih adalah laki-laki lebih dominan terlibat dalam pengisian kuesioner penelitian, sebanyak 35 dengan presentasi 58% laki-laki, sedangkan perempuan 25 orang dengan presentasi 42%. Selanjutnya, latar belakang responden berdasarkan pendidikan. Berdasarkan pendidikan, dari seluruh responden tingkat pendidikannya sekolah menengah atas ada hanya 5% yang tamat dari perguruan tinggi, sedangkan yang tidak bersekolah sebanyak 8%. Lanjut, latar belakang responden berdasarkan pekerjaan, yaitu petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, dan lainnya. Sesuai dengan data itu, petani sebanyak 49 responden, presentasinya 80%. Buruh 1 responden dengan presentasi
2%, pegawai negeri 3 responden sebanyak 5%, pedagang 1 orang dengan presentasi 2%, dan ada juga dan lainnya sebanyak 6 orang presentasi 10%. Jadi mayoritas responden bekerja sebagai petani. Lanjut. Responden berdasarkan lama berdomisili, yaitu selama 20 tahun, 21 sampai 49 tahun sampai 50 tahun lebih. Menurut lamanya yang berdomisili di Dolok Tolong yang tinggal 20 tahun yaitu 2 responden dengan presentasi 3%, 21 sampai 49 tahun 28%, dan selebihnya responden berdomisili lebih dari 50 tahun. Keberadaan etnopsikoterapi tambarni kulit. Pilihan responden berobat jika sakit. Menurut data responden yang berobat ke dokter 53%, yang memilih berobat ke dukun 60%, 60 orang. Dengan presentasi 53%, dengan data tersebut dari masyarakat Simalungun Dolok Tolong masih mempercayai adanya pengobatan tradisional seperti pengobatan yang dilakukan oleh dukun. Selanjutnya, jenis obat yang digunakan responden pada pertolongan, yaitu rempah. Yang pertama ada rempah-rempah tradisional. Yang kedua, balsam atau obat medis non-tradisional. Sesuai dengan tabel, jenis pengobatan yang pada pertolongan pertama penyakit kulit lebih banyak dipilih responden pengobatan tradisional sesuai dengan tabel rempah-rempah sebanyak 75% presentasinya, sedangkan yang memilih menggunakan balsam hanya 25%. Selanjutnya, data terakhir kali responden menggunakan pengobatan tradisional atau ke dukun dalam kurun waktu 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 3 bulan, dan lainnya sesuai dengan tabel di atas. Yang tertinggi terakhir kali responden ke dukun adalah 2 tahun yang lalu, yaitu memilih sebanyak 30%, dan 3 tahun lalu merupakan data terendah ke dukun. Dengan data tersebut, masyarakat masih mempergunakan pengobatan tradisional sampai saat ini. Selanjutnya, asal informasi yang didapat responden mengetahui perihal pengobatan tradisional, yaitu berdasarkan tabel, informasi yang didapat dari responden mengenai pengobatan tradisional dari sahabat dan tetangga 42%, dan dari keluarga 33%, dan dari informasi lainnya 25%. Bentuk pengobatan kulit yang pernah diterima, yaitu yang pertama diminum, kedua dimakan, ketiga dioles, keempat disembur, kelima dimandikan, keenam dan lainnya. Berdasarkan tabel, bentuk pengobatan yang diterima responden bermacam-macam, ada yang diminum, dimakan, dioles, disembur, dimandikan, dan lainnya. Dan presentasi tertinggi berbentuk pengobatan yang diterima responden adalah dioles, yaitu 42%, kemudian disembur 22%, kemudian ada juga yang dimakan dan dimandikan masing-masing 10%, dan diminum 8%, dan digunakan untuk pengobatan lainnya 8%. Selanjutnya, fungsi etnopsikoterapi tambarni kulit dalam budaya Batak Simalungun. Jumlah responden yang merasakan khasiat pengobatan etnopsikoterapi iya, tidak, ragu-ragu, dan lainnya totalnya ada 60. Berdasarkan tabel di atas, 47 responden merasakan khasiat dengan cara pengobatan tradisional, 5% menyatakan tidak, dan ragu-ragu sebanyak 45%, dan yang tidak memberikan tanggapan 3%. Dengan data demikian, masyarakat Simalungun Dolok Tolong masih merasakan khasiat atau manfaat pengobatan tradisional. Selanjutnya ada jumlah responden yang merasa pengobatan tradisional kulit sangat berguna, yaitu dengan data di atas, 53 responden mengatakan pengobatan tradisional berguna, 3% menyatakan tidak, dan 25% menyatakan ragu-ragu. Selanjutnya, jumlah responden yang menyatakan mantra dalam ritual tradisional memiliki nilai magis.
yaitu berdasarkan tabel yang paling banyak ialah 50% dalam pengobatan tradisional memiliki nilai magis. 15% responden menyatakan tidak tahu, 8% menyatakan ragu-ragu, dan 7% menyatakan tidak. Selanjutnya, upaya pelestarian etnopsikoterapi Tambar Nikulit. Jumlah responden yang menanggapi pelestarian teks naskah kuno etnopsikoterapi Tambar Nikulit yaitu yang menyatakan iya dengan jumlah 40, yaitu presentasi 67%, yang tidak hanya 20 orang dengan presentasi 33%. Jumlah responden yang pernah mempelajari perihal pengobatan kulit yaitu yang menjawab iya sebanyak 25 orang dengan presentasi 42%, yang menjawab tidak 35 orang dengan presentasi 58%. Selanjutnya, jumlah responden yang berminat mempelajari teks naskah kuno Tambar Nikulit yang menjawab iya 38 responden dengan presentasi 63%, yang menjawab tidak 12 responden dengan presentasi 37%. Selanjutnya, hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini, yang pertama, isi teks naskah kuno etnopsikoterapi yaitu isinya adalah berisi tentang cara, bahan-bahan, dan mantra untuk pengobatan tradisional yang sangat mudah dipahami karena masih lengkap dari segi makna. Yang kedua ada keberadaan teks naskah kuno etnopsikoterapi di masyarakat Simalungun Dolok Tolong. Masyarakat Simalungun Dolok Tolong masih mempercayai keberadaan etnopsikoterapi Tambar Nikulit dan masih ditemukan masyarakat Dolok Tolong. Hal ini sesuai dengan data kuesioner dari responden penelitian ini yang pernah mengalami penyakit kulit sebanyak 75% dan yang memilih pengobatan tradisional seperti rempah-rempah sebanyak 75%. Hasil kuesioner tersebut juga sesuai dengan data dari wawancara langsung oleh peneliti dengan masyarakat setempat yang juga merupakan pelaku pengobatan. Beliau mengatakan, Auhedohualami penyakit kulit kira-kira 3 tahun lewat di goari mahi nohona gadam ina ardom manang pe gatal-gatal alana lauma atong satiki i marubat rumah sakit HP dang malum baru lau maut marubat hutape isa asa malum, atau saya pernah mengalami penyakit gatal-gatal 3 tahun yang lewat, kemudian saya pergi berobat ke rumah sakit tapi tidak sembuh, lalu saya pergi berobat ke dukun dan sembuh. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi etnopsikoterapi Tambar Nikulit di masyarakat Simalungun Dolok Tolong. Fungsinya yaitu masih dirasakan masyarakat Simalungun Dolok Tolong sebagai pengobatan yang berguna yang disertai dengan mantra yang memiliki nilai magis, pengobatan yang tidak memiliki efek samping, dan dari data kuesioner 75% memilih menggunakan pengobatan Tambar Nikulit yang tradisional. 53% menyatakan pengobatan tradisional Tambar Nikulit berguna dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, upaya pelestarian teks etnopsikoterapi Tambar Nikulit masyarakat Dolok Tolong. Masyarakat Simalungun Dolok Tolong juga masih melestarikan etnopsikoterapi Tambar Nikulit. Dapat dilihat dengan mereka masih mempergunakan pengobatan tradisional Tambar Nikulit sampai sekarang dan menurut mereka perlu dan bermanfaat. 67% responden menyatakan pelestarian etnopsikoterapi Tambar Nikulit perlu dilakukan. 25% pernah mempelajarinya dan 63% berminat untuk mempelajari. Hal ini dilakukan masyarakat Simalungun Dolok Tolong
untuk melestarikan etnopsikoterapi Tambarni Kulit. Baiklah, kesimpulannya, dari isi teks naskah kuno etnopsikoterapi Tambarni Kulit berisi tentang cara, bahan-bahan, dan mantra untuk pengobatan tradisional dan sangat mudah dipahami karena masih lengkap dari segi makna. Lanjut, etnopsikoterapi Tambarni Kulit masih ditemukan di Desa Dolok Tolong. Masyarakat Simalungun Dolok Tolong masih merasakan fungsi dan manfaat etnopsikoterapi Tambarni Kulit. Selanjutnya, masyarakat Simalungun Dolok Tolong masih melestarikan Tambarni Kulit sampai sekarang. Sarannya kepada mahasiswa jurusan sastra kiranya lebih menggali tentang aset sastra khususnya bidang folklore. Selanjutnya, kepada pembaca, pelestarian etnopsikoterapi Tambarni Kulit perlu dilakukan karena masih memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, ketiga, kepada mahasiswa khususnya jurusan sastra Indonesia agar lebih mengkaji lagi sastra-sastra khususnya folklore agar tidak punah sebagai aset sastra. Baiklah, ini lampiran dari teks atau naskah kuno etnopsikoterapi Tambarni Kulit. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.